Sam? Sam? Why don't you go ahead? Cerita berlatar di sebuah yayasan yang dikelola oleh seorang pria yang bernama Ruben, di mana mereka merawat para jompo, orang kismin, dan juga orang yang memiliki penyakit tapi tidak punya BPJS. Seperti seorang wanita bernama Semira atau biasa dipanggil dengan nama Sam, yang saat ini sedang mengidap kanker ginjal, membuatnya gak bisa lagi bermimpi buat beli iPhone 20 Pro Max. Untuk menghibur para jompo, dia akan membacakan puisi yang dia buat sendiri berdasarkan isi hatinya yang teramat jujur dan sangat ramah di telinga. This place is shit. This place smells like shit. Cancer shit. Oscar does that stupid walk when he wants to hide he shit his pants. That was great. That was great. Sebelum Sam pergi dari tongkrongan, Ruben memberitahunya jika nanti siang mereka akan pergi ke kota New York untuk menghadiri sebuah acara pertunjukan. Sebenarnya Sam tidak mau ikut pergi dan memilih untuk beristirahat saja di kamarnya, daripada harus ikut riweuh bersama orang-orang jompo. Tapi karena si Ruben terus memaksanya, jadinya Sam terpaksa akan ikut dengan syarat jika setelah sampai di kota si Ruben harus membelikannya martabak telur rasa keju atau pizza kalau kata orang kulon mah. I'll go if we get pizza. Okay, well then yeah, we'll get pizza on the way back. In the city. Sam memiliki seekor kucing bernama Frodo yang selalu setia menemani kemanapun dia akan pergi. Sebelum berangkat, Sam mengganti plester untuk penahan rasa nyeri yang diakibatkan oleh penyakitnya, karena dia akan pergi ke kota untuk sehari penuh tanpa ada tempat untuk beristirahat. Tak berselang lama, Sam dan rombongan dari yayasan langsung pergi menggunakan bus sewaan dari Budiman. Sepanjang perjalanan, Sam ditemani Frodo memilih menikmati musik seorang diri daripada mengobrol dengan orang lain. Setelah sampai di New York, bus berhenti tepat di depan studio marionet atau tempat untuk pertunjukan wayang golek. Cuma di New York ini, wayang goleknya digantung pakai tali. Di dalam aula, Sam bertemu dengan keluarga Henry yang datang untuk menonton bersama anaknya yang emang suka penasaran sama barang milik orang lain. This is fun. This is Frodo. Pertunjukan marionet pun dimulai. Sam yang emang tidak berniat untuk menonton malah terlihat bosan ketika si kakek baru memainkan bonekanya. Suasana langsung berubah pada saat si kakek meniup balon, membuat Sam terpaku melihat pertunjukannya tiba-tiba. Sam langsung keluar ketika pertunjukan masih berjalan dan pergi ke toko yang ada di sebelahnya untuk membeli cangcimen. Just this. How much do I owe you? Terlihat polisi sangat sibuk berseliweran sambil membunyikan sirine seperti sedang mengejar target pemasukan. No, I hear you. I'll gather them all up and get them on the bus as soon as I can. Ruben yang mendapat telepon dari asrama disuruh untuk segera membawa rombongan untuk langsung pulang, seolah ada yang sedang dikhawatirkan oleh mereka. Mendengar itu, Sam mempertanyakan kepada Ruben apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ruben hanya menyuruh semua untuk langsung naik bus dan segera pulang karena sekarang kota New York sedang tidak baik-baik saja, meski si Ruben sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. But we're getting pizza first. No, we're gonna have to arrange it for pizza. Saya meminta pizza kepada Ruben sesuai yang telah dia janjikan sebelumnya, tapi Ruben berkata jika dia harus menundanya sekarang dan langsung pulang saja. Perdebatan mereka berdua semakin panas hanya karena Ruben tidak mau memberikannya pizza sebelum pulang. Dengan rasa kecewa, akhirnya Sam terpaksa naik bus. I don't want to argue with you. I'm your friend, okay? You're not my friend. You're a nurse. Pada saat bus baru berjalan, tiba-tiba langsung berhenti dan orang-orang berjalan ke belakang melihat fenomena langka yang sedang terjadi di langit, seperti meteor yang jatuh. Hantaman keras dari benda jatuh itu langsung merubah kota yang berisik oleh sirine menjadi kota yang gelap oleh debu karena banyak sekali bangunan yang hancur. Sambil berjalan,
Sam mencari teman-temannya di tengah gelapnya pemandangan oleh debu tiba-tiba. Orang-orang yang berjalan sambil bersuara langsung dicomot oleh makhluk asing yang masih belum diketahui bagaimana rupanya. Sam yang ketakutan melihat pencomotan orang di depan matanya langsung bersembunyi di balik mobil sambil memperhatikan keadaan di sekitarnya. Satu makhluk asing berdiri di depannya secara perlahan mendekati Sam dan tiba-tiba Sam yang baru sadar langsung congornya diringkus oleh Henry ketika dia bersuara dan menyuruhnya untuk jangan berisik jika tidak mau dicomot seperti yang lain. Henry membawa Sam masuk ke dalam aula pertunjukan tadi, di mana sudah banyak orang yang mengungsi ke sana. Banyak sekali orang-orang trauma sambil menahan rasa sakit akibat hancurnya mobil dan bangunan. Ruben yang melihat Sam masih hidup langsung menghampirinya, mencoba untuk menenangkan di saat situasi masih kacau. Ruben membawakan kucing kesayangan Sam kepadanya. Terdengar dari luar suara keras helikopter memberi himbauan agar tetap tenang agar tidak dimangsa oleh makhluk asing yang datang dari langit. Makhluk asing ini memiliki penglihatan yang sangat buruk atau bisa dikatakan buta, tapi memiliki pendengaran yang super sensitif sehingga dapat merasakan suara kecil dari jarak yang sangat jauh. Ketika para tentara sedang memberi himbauan kepada masyarakat untuk tetap diam, tiba-tiba suara ledakan yang keras membuat semua orang kaget dan kucingnya kabur mencari jalan keluar. Ketika Sam mengejarnya langsung berhenti ketika menginjak sesuatu dan begitu banyak orang yang mati mengerikan akibat ulah makhluk asing tersebut. Ruben langsung menahan Sam yang ingin menangkap kucingnya agar tidak keluar tiba-tiba saja. Hampir saja kucingnya menjadi korban makhluk asing karena tak sengaja menyenggol lonceng kecil dan makhluk itu mendekati Ruben yang sedang terbaring di antara orang-orang yang sudah mati. Monster itu langsung pergi dan mengikuti sumber suara yang ada di luar dan diikuti oleh gerombolan lainnya. Sam langsung membersihkan mukanya yang masih dipenuhi oleh debu. Plester obatnya juga sudah habis dan tak bisa dipakai lagi. Beres dari toilet, Sam menghampiri seorang wanita yang mencatat informasi dari radio tentang bagaimana mereka akan dievakuasi menggunakan perahu yang ada di tepi sungai. This is not a drill. Evacuate immediately. Ledakan besar kembali terjadi di luar gedung. Sam mengikuti orang-orang naik loteng untuk melihat peristiwa yang sedang terjadi di luar. Semua jembatan penghubung terpaksa harus dihancurkan oleh tentara bersenjata untuk mengurung gerombolan monster agar tidak menyebar ke wilayah lain. Melihat kejadian itu, orang di belakang malah membuat suara. Henry terpaksa membekapnya agar dia berhenti berbicara. Karena orang ini tak mengerti juga situasi genting saat ini, Henry sekalian saja membuatnya menjadi almarhum. Setelah situasi sudah sedikit tenang, Sam masih menagih janji kepada Ruben untuk membelikannya pizza. Ruben membujuknya agar Sam lebih mementingkan keselamatannya daripada hanya sekedar martabak telur rasa keju. Tiba-tiba saja listrik mati dan secara otomatis mengaktifkan generator listrik yang sangat berisik. Ruben berlari untuk mematikan mesin generator sebelum monster pemangsa datang ke tempat mereka.
Setelah berhasil mematikan mesin, hal tak terduga terjadi setelah tak sengaja Ruben merobek bajunya. Ruben langsung dicomot oleh monster pemangsa tepat di hadapan Sam yang sama sekali tak bisa melakukan apa-apa. Sam merasa sedih setelah kehilangan orang terdekat yang belum sempat membelikannya pizza. Kini Sam memilih untuk keluar dari tempat persembunyiannya bersama kucing yang selalu dia bawa untuk mencari toko yang menjual pizza karena dia tidak mau mati dulu sebelum keinginannya untuk makan pizza kesampaian. Sam masuk ke sebuah toko untuk mengambil barang-barang yang dia butuhkan untuk bertahan hidup, lalu kembali meneruskan perjalanannya untuk misi mencari toko pizza. Di sebuah taman, Sam bertemu dengan dua bocah bersaudara yang sedang bersembunyi di bawah air mancur. Sam mendekati mereka dan memberikan makanan yang dia bawa dari toko, karena tahu pasti mereka sedang kelaparan. Evacuations are beginning now. Sam mendengar informasi dari helikopter yang lewat jika evakuasi akan segera dilakukan di pelabuhan dekat sana. Sam langsung mengajak kedua bocah itu keluar agar mereka bisa pergi dari kota mengerikan ini sebelum menjadi mangsa para monster. Seek shelter on water. The attackers cannot swim. Gerombolan monster berlarian di atas gedung mengejar sumber suara yang berada di atas mereka. Setelah dirasa aman, Sam membawa kedua bocah itu keluar agar mereka bisa pergi ke pelabuhan untuk menyelamatkan diri. Semua warga New York yang selamat berbondong-bondong keluar dan pergi ke arah pelabuhan. Sam menyuruh kedua bocah itu untuk bergabung dengan orang-orang yang akan pergi mengevakuasi diri dari sana menggunakan perahu. Seperti diketahui, jika gerombolan monster pemangsa tidak bisa melewati air untuk menyeberang ke tempat lain dan akan mati tenggelam. Berbeda dengan orang lain yang akan pergi ke pelabuhan, Sam malah pergi ke arah yang sebaliknya untuk mencari toko yang menjual pizza. Semua orang berjalan perlahan agar tak menimbulkan suara yang bisa mengundang monster pemangsa sambil melihat gedung sekitar tiba-tiba. Monster-monster itu datang dan kembali membuat panik para warga yang berhamburan. Sam berusaha mencari tempat perlindungan merangkak ke kolong mobil agar tak ikut dimangsa oleh monster. Please! Please! Seseorang menarik kakinya sambil berteriak minta tolong, memancing monster yang membuatnya dimangsa dan hampir saja Sam mati terjepit di kolong mobil. Untungnya Sam masih bisa keluar dan lari menyelamatkan diri di tengah kekacauan. Sam masuk ke gang kecil sambil menahan rasa sakit yang dialaminya. Sedangkan kucingnya sendiri malah sibuk main kejar-kejaran sama si Jerry karena belum dapat makanan lagi. Seorang pria bernama Eric muncul dari air entah berapa lama menahan nafas agar tidak menjadi korban pencomotan monster. Si Frodo menuntunnya agar bertemu dengan Sam yang saat ini mojok sambil kesakitan. Sambil berjalan, Sam menggerutu sama si Eric yang bukannya pergi ke pelabuhan untuk evakuasi, tapi malah terus mengikutinya kemanapun dia pergi, dan malah mau mewek karena takut pergi sendirian. You need to go to the South Street Casino. You need to stop following me, okay? I'm really scared. Karena waktu sudah malam dan masih hujan deras, Sam pergi ke rumah orang tuanya yang sudah kosong untuk mendapatkan obat penahan nyeri. Ternyata Sam adalah seorang penulis syair dan ayahnya seorang pemain piano terkenal. Sedangkan si Eric sendiri adalah seorang pelajar dari Inggris yang berkuliah di New York. Where are you going? I'm going to get pizza. Ketika si Eric menanyakan kemana Sam akan pergi, dia malah terheran-heran mendengar jawabannya. Orang gila mana ketika terjadi bencana bukannya mencari tempat evakuasi, tapi Sam malah ingin makan pizza sebelum dia mati. Okay. Okay, what? Okay.
Let's get pizza. Si Eric malah memilih ikut bersama Sam untuk mendapatkan pizza daripada harus pergi ke pelabuhan. Sam menyuruh si Eric untuk membaca puisi tentang rasa frustasinya karena kanker yang dia derita. Ketika hari sudah pagi, Sam pergi bersama kucingnya meninggalkan Eric yang masih tidur. Sambil berjalan santai di tengah kota yang sudah sepi, Sam menikmati paginya sambil membaca buku. Tiba-tiba saja, Eric sudah berada di belakangnya datang memberikan buku milik Sam. Sam akhirnya membolehkan Eric untuk ikut bersamanya dan menaruh buku itu sebelum dia pergi. Suara monster terdengar kembali di atas gedung tinggi. Mereka berdua mencoba masuk gedung untuk mencari tempat aman, tapi sayangnya pintunya terganjal oleh tas. Eric mendorongnya secara perlahan agar tak menimbulkan suara yang bisa memancing gerombolan monster, tapi tiba-tiba gerombolan monster itu mulai berdatangan dari luar mengejar mereka berdua. Sambil berlari, Eric membuat pengalihan suara dengan memecahkan kaca mobil lalu masuk ke stasiun bawah tanah. Mereka berdua berjalan secara perlahan agar monster yang ada di atas tak ikut masuk. Satu ekor monster menghalangi jalan mereka di tangga, memaksa Sam dan Eric mencari jalan lain untuk bisa keluar dari sana. Mereka berdua terpaksa harus menyusuri jalan kereta yang sudah dibanjiri air. Seekor monster terlihat muncul di atap membuat Eric ketakutan. Sam langsung berusaha menenangkannya agar dia tak membuat suara yang bisa membahayakan nyawa mereka. Tiba-tiba setelah berhasil selamat dari kejaran monster itu, Sam dan Eric naik dari air yang ternyata lubang itu berada di dalam gereja. Masih banyak orang yang belum meninggalkan tempat persembunyiannya menuju pelabuhan untuk evakuasi. Eric keluar seorang diri untuk mencari kebutuhan yang diperlukan Sam. Dia masuk ke sebuah apotek mencari plester obat penahan nyeri yang biasa dipakai oleh Sam dan tiba-tiba ketika mereka mau kembali ke gereja, si kucing malah mampir dulu buat beli seblak daging. Si Eric yang nekat masuk ke tempat proyek buat membawa kucingnya tiba-tiba dikejutkan oleh monster pemangsa yang muncul tidak jauh dari dirinya. Si meong yang ujug-ujug ada di atas membuat repot si Eric yang terpaksa harus ikut manjat. Satu monster memanggil gerombolannya buat makan bareng sisa makanan yang sengaja mereka bungkus. Satu monster muncul di hadapan si Eric sambil membuka mulutnya yang sangat menyeramkan yang membuat si Eric hampir menjadi almarhum. Setelah kembali ke gereja, si Eric langsung mengobati Sam yang sejak tadi sudah tak bisa ngapa-ngapain. Sam menceritakan ayahnya ketika masih hidup pernah mengajaknya bermain musik di sebuah restoran sambil makan pizza. Tapi sekarang dia sudah meninggal dikarenakan penyakit seperti yang sekarang dialami oleh Sam. At a jazz club by Betsy. And after we get pizza. Setelah merasa baikan, Sam dan Eric keluar dari gereja menuju toko pizza yang sudah tak jauh dari sana. New York sekarang benar-benar telah berubah menjadi kota mati. Toko pizza yang dia cari selama ini sudah hancur berantakan.
membuat Sam merasa sedih karena tak bisa memenuhi keinginannya sebelum dia mati. Untuk menghibur Sam yang sedang bersedih, Eric mengajak ke tempat Sam pernah bermain piano bersama ayahnya. Sebuah restoran klasik yang menyajikan pertunjukan musik di mana ayah Sam dikenal sebagai pemain piano terhebat. Eric keluar sendirian untuk mencari toko pizza yang kebetulan tidak jauh dari sana. Beruntung dia masih bisa membawa pizza yang sudah jadi kepada Sam, biarpun sudah keras untuk dimakan bersama dengan segelas teh manis rasa apel. Habis itu, Eric mengajak Sam naik podium sambil memparodikan pertunjukan sulap yang dipenuhi penonton. Pada saat melihat perahu yang sudah berjalan, Sam ingin agar Eric mengejar perahu tersebut dan ikut rombongan evakuasi. Sam memberikan sweaternya sebagai kenangan terakhir sebelum mereka pergi ke arah yang berbeda. Gerombolan monster pemangsa terus mengikuti kapal itu dari pinggiran. Sam dan Eric memutuskan mendekati jembatan dengan hati-hati agar tak membuat suara yang bisa mengancam nyawanya. Melihat monster yang ukurannya sangat besar dan memiliki kokot yang sangat panjang, akan sangat sulit bagi mereka untuk bisa melewatinya dengan aman. Penyakit sesak napas si Eric kembali kambuh karena merasa takut berhadapan dengan gerombolan monster. Sam menitipkan Frodo, kucing kesayangannya, kepada Eric lalu pergi sambil membawa sepotong besi. Lalu yang terjadi selanjutnya? Sam sambil berlari memukul mobil agar menyalakan alarm yang bisa mengalihkan perhatian para monster dan memberi kesempatan kepada Eric lari menuju perahu. Si Eric tak sengaja menendang kaleng, membuat semua monster beralih memburunya sampai dia hampir tertangkap. Gerombolan monster hanya bisa melongo karena tak bisa berenang untuk menyeberang ke kapal. Sam senang melihat Eric dari kejauhan bisa naik perahu dengan selamat. Setelah itu, Sam kembali ke tempat kediaman ayahnya untuk mencurahkan rasa rindu kepada ayahnya yang sudah meninggal. Eric menemukan satu surat yang sengaja ditulis oleh Sam sebelum perpisahannya. Eric, you better take care of my cat. Thank you for helping me live again. Sambil menyetel lagu favoritnya, Sam berjalan seorang diri di tengah jalan. Dan akhirnya, film pun selesai. Sungguh ending yang sangat plotis banget. Daripada harus mati sambil menahan rasa sakit yang diderita, Sam malah justru mengakhiri hidupnya setelah apa yang dia inginkan sudah tercapai. Terima kasih sudah menonton, dan jangan sungkan untuk ngasih like jika kalian suka film ini. Subrek jika kalian mau mendapatkan update film terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.